Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafael Afirmagil Budianto dengan NIM G002537 dari kelompok SGDA7. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas tambahan dan saya memilih topik karbohidrat. Kenapa saya memilih topik karbohidrat? Karena kita sering tahu kalau karbohidrat ini salah satu nutrisi yang paling penting, yang paling utama buat tubuh kita untuk dalam menghasilkan energi. Jadi karbohidrat itu sendiri dalam bisa dibilang struktur kimia itu terdiri dari gugus hidroksil berupa OH dan juga nanti gugus aldehid atau keton, dimana unsurnya itu di dalam strukturnya itu ada unsur C, H, sama O. Itu buat struktur kimiawinya. Terus buat peran karbohidrat sendiri, yang pasti yang utama tadi seperti saya bilang itu buat sumber energi utama berupa glukosa yang nantinya bakal diserap melalui beberapa proses, nanti jadi dari siklus Krebs nanti bisa menghasilkan energi berupa ATP. Terus yang kedua juga ada penyimpanan energi, dimana nih kalau misalnya glukosanya berlebihan pasti nanti kan ada sisa-sisa glukosanya nih, kalau berlebihan pasti nanti diubah jadi glikogen kalau nanti misalnya buat cadangan energi gitu. Terus buat karbohidrat sendiri itu ada beberapa klasifikasinya. Di sini saya nggak akan bahas semua, cuman yang paling sering dibahas itu tentang berapa jumlah gula di karbohidrat itu. Kayak misalnya ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, sama polisakarida. Kalau monosakarida itu terdiri dari satu gula aja. Itu ada glukosa, fruktosa, laktosa, manosa, terus juga ada deoksi, ribosa sama ribosa. Tapi yang paling sering itu si glukosa, galaktosa sama fruktosa. Terus yang kedua ada disakarida. Disakarida ini dari dua monosakarida yang digabung gitu oleh ikatan glikosidik. Yang pertama itu yang paling sering ada tiga. Yang pertama sukrosa, dia itu glukosa sama fruktosa. Terus yang kedua itu ada laktosa, itu glukosa plus galaktosa. Terus yang terakhir itu ada maltosa, itu glukosa tambah glukosa. Yang ketiga ini ada oligosakarida, itu 3-10 molekul, cuman di sini nggak terlalu sering. Nah, terus selanjutnya itu ada polisakarida. Polisakarida ini ada kayak amilum, glikogen, terus juga ada selulosa. Cuman selulosa ini nggak bisa dicerna karena nggak ada enzim selulase di tubuh manusia. Jadi yang bagian heteroglikan itu ada glikosaminoglikan, glikoprotein. Nah, dua itu. Nah, terus di sini aku juga bakal bahas tentang metabolisme karbohidrat, yang pertama glikolisis. Jadi ini glukosa nantinya bakal dipecah lagi jadi asam pirufat. Terus yang kedua ada glikogenolisis. Glikogenolisis ini nanti yang awalnya glikogen bakal dipecah menjadi glukosa. Nah, ini bakal terjadi kalau biasanya tubuh kita ini kekurangan glukosa gitu. Yang ketiga gluconeogenesis ini kalau misalnya emang udah nggak ada glikogen ataupun glukosa yang buat nanti diserap sama tubuh, itu nanti bakal ada proses lagi nanti jadi pakai molekul non karbohidrat kayak protein atau lemak, tapi biasanya lemak duluan yang dipakai. Terus yang terakhir itu ada glikogenesis, itu pembentukan glikogen. Jadi kalau misalnya glukosanya di tubuh udah berlebihan, nanti glukosanya bakal diubah menjadi glikogen buat cadangan energi, nanti disimpan di sel dulu. Kalau misalnya selnya udah penuh kan ada kapasitasnya, nanti bakal ditambahin ke hati atau enggak jaringan otot gitu. Nah, terus karbohidrat ini nanti bakal menjadi sumber energi. Dia tuh nanti diproses oleh siklus Krebs, yang produk umumnya ini dibutuhin kalau misalnya mau masuk ke siklus Krebs ini butuh asetil-CoA buat nanti masuk ke siklus Krebs. Terus yang terakhir itu ada klinisnya tuh kayak diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu berarti antara dua, kalau enggak insulinnya tuh nggak diproduksi sama tubuh, kalau enggak ada insulinnya cuman insulin ini nggak bisa membawa glukosanya ke buat disebarin, jadinya numpuk gitu, nggak bisa diserap, nggak bisa dipakai gitu. Terus yang kedua tuh ada intoleransi laktosa, itu dimana tubuh kita tuh udah lagi nggak memproduksi enzim laktase yang buat memecah laktosa menjadi glukosa sama galaktosa gitu, makanya dia intoleransi laktosa. Mungkin segitu saja dari saya. Maaf kalau ada banyak salah kata ataupun penjelasan. Terima kasih.